Malu betul itu Refli Harun, seorang ahli tata negara, ahli tata kata, dipermalukan sampai 7 turunan itu dia akan tanggung malunya itu, dipermalukan di depan umum, apalagi disorot oleh kamera. Sangat kasihan sekali, betul-betul derajatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kegaduhan akibat ijazah palsu ini butuh pemimpin. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena tidak hadir pemimpin, tidak menengahi di antara kita, membiarkan rakyat terus berseteru dan tidak hadir sebagai panglima tertinggi hukum di negeri ini, dan lalu melakukan peleraian dan mengakhiri polemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada 2 video yang saya cuplikan di awal itu. Yang satu Refli Harun lagi bicara, sepertinya lagi ngibul di situ. Lalu kemudian masyarakat mungkin muak mendengar kibulannya. Artinya inilah puncaknya ya, kalau orang sudah sangat jengkel lalu aparat tidak bertindak, nah ini yang akan terjadi, sangat berbahaya. Refli Harun betul-betul dipermalukan, dilempar botol aqua dari bawah. Kasihan sekali seorang ahli tata negara, tokoh nasional, dipermalukan seperti ini di depan publik. Jadi terasa sudah tidak ada lagi penghargaan sama sekali. Ini berdampak saya kira sangat dalam sekali, menghajar psikologi Refli Harun. Betul-betul ketokohannya dirontokkan. Dan ada video kedua yaitu Kosinuding yang sepertinya sudah sangat lelah berjuang dan berharap sekali Pak Prabowo bisa turun tangan menangani soal ijazah palsu. Dia lupa bahwa yang namanya proses hukum itu tidak boleh diintervensi oleh eksekutif. Karena prosesnya sudah berjalan di Polda Metro Jaya, ya kita tunggu saja hasilnya. Masuk di persidangan, sudah diponis. Nah, nanti sudah diponis, kalau Pak Prabowo mau terlibat memberikan apa istilahnya seperti yang dilakukan ya, abolisi terhadap makhluk-makhluk ini semua, atau amnesti, ya bisa. Tapi sepanjang masih dalam proses Kosinudin, saya kira kau lebih tahu karena kau pengacara. Nah, kenapa Kosinudin melakukan ini? Karena dia sudah tahu bahwa seluruh klaimnya ini akan menghadap keluar dari dalam jeruji besi. Jadi apa yang dia keluarkan selama ini, inilah efeknya. Karena bagi saya Kosinudin ini bukan pengacara, dia lebih pada ahli provokasi. Sebab narasi-narasi yang dilontarkan selama ini bukan narasi yang membela klaimnya atau memberikan pendidikan terhadap orang-orang yang dia dampingi, malah memperparah situasi, menyerang terus-terus Jokowi, menghina terus-terus Jokowi. Nah, cuma yang saya sayangkan kenapa orang ini tidak dalam posisi sebagai terlapor seperti Rizal Padilla yang jelas-jelas juga pengacara, seperti Kurnia juga pengacara. Kemudian ada lagi satu Egy Sujana ya pengacara, justru itu terlapor. Kenapa si Kosinuding ini bebas? Nah, ini juga menjadi PR buat Polda Metro Jaya saya kira ya, bagaimana Kosinuding ini ditersangkakan juga ke depan. Nah, seperti apa video lengkapnya? Ini kita lihat dulu bagaimana Refli dipermalukan dan seperti apa Kosinuding si tompel ex HTI menangis berharap Prabowo turun gunung. Keren banget. Tolong, biar Pak Polisi, saya protes. Karena saya Dilemparin lu. melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Tolong yang Saya ketuk pintu-pintu kekuasaan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saudara Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan anak bangsa ini sehingga selesai gaduh persoalan ini? Kenapa untuk urusan yang berkaitan dengan beras oplos langsung direspon oleh Presiden dan segera dilerai kegaduhan akibat beras oplos? Ya, kegaduhan akibat ijazah palsu ini butuh pemimpin. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena tidak hadir pemimpin, tidak menengahi di antara kita, membiarkan rakyat terus berseteru dan tidak hadir sebagai panglima tertinggi
apa yang dialami oleh Refli Harun ini, saya kira kalau dia orang yang bisa membaca situasi atau dia menjalankan apa yang menjadi ayat Tuhan, Iqra, bacalah. Sesungguhnya ini teguran langsung ini dari Tuhan, menggerakkan tangan orang untuk melempar Refli Harun. Ini kan salah satu bentuk teguran yang nyata sebenarnya di depan publik ya, apalagi ada kamera di situ dan viral. Memalukan sekali, ini sampai 7 turunan ini Refli Harun akan menanggung malu dilempari di atas pada saat dia lagi bicara. Ya mungkin masyarakat yang mendengar itu sudah muak dengan kebohongan-kebohongan yang dia lontarkan di publik. Mungkin Refli Harun tidak menapis apa yang dia sampaikan. Nah kalau kita dengar yang bahasa-bahasanya selama ini kan luar biasa, dia menghinakan Pak Jokowi. Boleh jadi di forum itu dia lagi koar-koar menghina Pak Jokowi sehina-hinanya. Akhirnya ada yang melempar dia. Nah inilah sekali lagi yang kita takutkan. Kalau misalnya Polda Metro Jaya lelet menangani kasus ini, akan banyak nanti kejadian-kejadian seperti ini. Nah dalam posisi itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena rakyat bertindak. Artinya hukum tidak lagi menjadi panglima. Padahal kita berharap sebenarnya proses hukum yang terjadi di Polda Metro Jaya hari ini supaya tidak berlarut-larut, digoreng, dibumbu-bumbui terus oleh para kucluk ini, ya harus dipercepat. Jangan Polda ini selalu beralasan kehati-hatian. Kehati-hatian apa? Ini Anda sudah terlalu berhati-hati kalau begini. Jangan-jangan masuk angin, jangan-jangan ada skenario di belakangnya, jangan-jangan di balik layar ada bisik-bisik tetangga. Nah ini kan menjadi keresahan masyarakat sebenarnya. Karenanya kalau Polda terus-terus ngeyel seperti ini prosesnya, maka tunggu saja akan ada hal yang jauh lebih besar akan terjadi kepada para kuclu ini. Ini saya tidak mengancam ya, saya tidak mengancam, saya tidak melakukan provokasi, tapi faktanya ini sudah terjadi sama Refli Harun. Jadi ketika kita mendorong Polda Metro Jaya mempercepat kasus ini, sesungguhnya kita sudah membantu negara, membantu juga Gen Tompel CS ini supaya dia selamat. Nah bisa dibayangkan bagaimana Tompel kasihan ini, merengek-rengek, menangis, berupaya bagaimana supaya Pak Prabowo turun gunung. Itu karena apa? Dia sudah ketakutan. Dia sudah tahu bahwa dirinya nanti seluruh orang-orang yang dia bela ini akan di dalam menghadap keluar. Nah, dalam situasi seperti ini harusnya Polda Metro Jaya mempercepat. Sehingga isu yang terjadi juga kemarin-kemarin soal demo anarkis, makar dan seterusnya itu bisa beralih. Sekali lagi saya tidak tahu apa di kepalanya ini para penyidik, terutama Kapolda baru ini di Metro Jaya. Kenapa kasus ini begitu lelet? Sementara Pak Rianto sendiri, penasihat ahli Kapolri, mengatakan bahwa seandainya saya penyidiknya, sudah lama saya tersangkakan ini semua. Bahkan boleh jadi sudah P21. Kalau bahasa Pak Rianto, karena Pak Rianto betul-betul sudah optimis dengan barang bukti yang ada. Makanya prinsip kehati-hatian apa di sini? Komitmen kita ini, kita akan kawal terus ini masalah. Tidak boleh mereka ini bertindak seenaknya. Kedua, kenapa ini penting kita kawal? Karena kita menghindari kejadian seperti yang dialami Refli Harun ini. Nah, tolonglah teman-teman juga ini masyarakat, kalau melihat mereka lebih baik hindari daripada melempar mereka, kasihan. Malu betul itu Refli Harun, seorang ahli tata negara, ahli tata kata, dipermalukan sampai 7 turunan itu, dia akan tanggung malunya itu, dipermalukan di depan umum, apalagi disorot oleh kamera. Sangat kasihan sekali. Betul-betul derajatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.